Pekerja di berbagai kota di Indonesia bergerak menolak disahkannya Omnibus Law. Aksi penolakan juga dilakukan di Surabaya pada 8 Oktober 2020. Aksi besar buruh se-Jawa Timur akan berpusat di Kota Pahlawan. Rangkaian penolakan terhadap Undang-Undang Sapu Jagat ala pemerintah Joko Widodo ini berdampak pada dunia usaha. Para pengusaha mengaku ketar-ketir dengan kondisi ini jika terus berlarut-larut. Semakin lama aksi penolakan berlangsung, semakin jauh pula mereka bisa merengkuh target produksi dan pasar yang drop dihantam pandemi COVID-19. Namun jika berlarut-larut, pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa saja terjadi. Tidak banyak yang bisa dilakukan para pengusaha di situasi seperti sekarang. Pastinya unit produksi akan terganggu, Mas. Pasti ada terjadi penurunan produksi, lalu logistik barang apabila terjadi kemacetan itu juga akan terganggu. Dan kami belum menghitung berapa karena dampak ekonomi pasti ada. Dan bayangkan kalau misalkan kita berlarut-larut, Mas, dan itu terjadi sampai bisa seminggu, 2 minggu, dan bahkan berbulan-bulan, kerugian materi maupun imaterialnya akan sangat besar. Apalagi aksi penolakan juga menggemakan rencana mogok nasional. Rencana ini lantas direspon dengan ancaman PHK oleh Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani. Sinta merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait mekanisme mogok kerja. Memang di pasal 137 berbunyi, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Karena mogok kerja yang disebabkan penolakan terhadap Omnibus Law tidak memenuhi unsur tersebut, Sinta menilai sanksi bisa diberikan, yakni pemanggilan sampai 3 kali, dan kalau tidak datang, PHK bisa dilakukan. Segala ancaman sudah dihitung oleh serikat pekerja yang melakukan aksi selama 3 hari terakhir. Tegasnya, serikat pekerja meminta agar manajemen perusahaan tidak melarang dan menghalangi pekerjanya yang akan ikut aksi penolakan Omnibus Law. Aksi besar-besaran yang dilakukan oleh para pekerja yang ada di Jawa Timur, maka kemudian yang terpenting adalah pengusaha atau pemberi kerja tidak boleh melakukan pelarangan terkait dengan aksi yang kemudian dilakukan oleh para pekerja. Karena terkait dengan masalah aksi tersebut itu sudah dilindungi oleh konstitusi negara kita. Kami mendapatkan surat edaran milik sejumlah perusahaan. Isinya, manajemen tidak tegas melarang pekerjanya ikut aksi. Namun mereka yang ikut aksi diimbau untuk memeriksakan diri dengan swab test dan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan perusahaan tidak menanggung semua biaya serta konsekuensinya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kawasan industri Margomulyo diblokade sama kontainer